Nah, di sini Agustan arogan sekali, dia bilang, saya malu sebagai muslim dan saya terhina, saya terpukul. Berarti Anda sekarang nggak langsung menghina itu kitab suci Al-Quran. Jadi kalau saudara-saudara atau teman-teman kita itu tulus mengasihi kita, kalau dia sudah mendengar kita sakit, dia akan tergerak untuk menolong dan memberkati kita. Saya tidak perlu marah-marah dulu kemudian dapat bantuan. Jadi kesannya saudara, ketika saya marah-marah dulu itu sudah nggak enak terima bantuan itu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya bagi saudara seiman yang satu iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ini ya, sangat kasihan melihat kondisi Ustadz Agustan setelah dia ngentutin Alkitab, saudara, ya. Dan yang lebih parahnya lagi, pernyataan dari beberapa orang Muslim sendiri, bahkan orang-orang penting di saudara kita juga itu mengatakan bahwa justru malu dengan kelakuan Ustadz Agustan. Jadi jujur ya, saya melihat kondisi dia itu sangat kasihan. Paul Sang juga saya melihat videonya, dia mengatakan katanya dia dapat informasi A1 bahwa dia merasakan tubuhnya itu seperti panas ya, api neraka, seperti itu saudara. Kita nggak tahu apakah benar atau tidak ya. Itu yang disampaikan Paul Sang ya. Nah sebelum kita lanjut saudara, kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Habib Ribo saudara ya. Selamat menyaksikan. Mu'alaf ini Agustan, dalam video itu dia memperagakan membawa kitab Injil dengan gaya ingin menghina. Di situ dia arogan sekali, mengatakan kalau emang saya salah apa ini, dalam waktu sebulan saya mati. Beginilah kadang-kadang mu'alaf ini, atau siapapun yang pindah agama. Bagi saya itu mereka hanya baru memahami agama sebatas kulit, baik yang dari non-muslim ke muslim atau yang Islam ke non-muslim. Dan orang yang hanya memahami agama sebatas kulit itu cenderung pembicaranya itu apa? Permusuhan. Nah di situ saya melihat Agustan ini menghina Al-Quran, menghina Islam. Kenapa saya bilang begitu? Injil itu Alkitab, itu dalam Al-Quran itu dimuliakan. Bahkan dalam surat Al-Maidah 48 Allah mengatakan, kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Allah menjaganya. Berarti kalau Anda itu menghina Alkitab atau Injil, Anda menghina Rasulullah, Anda menghina Allah di sini. Kenapa? Itu Allah memerintahkan menjaganya. Maka itu saya bilang, Pak Agustan, kalau Anda mau cari agama, monggo silahkan. Saya nggak penting bagi saya orang mau pindah agama dari apapun. Bagi saya nggak penting. Selama bagi saya orang masih beragama itu masih baik lah. Kenapa? Allah tidak memaksakan satu agama. Dalam surat Al-Maidah 48 Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Jadi bisa dipermisalkan gini, Allah memberikan hidangan berapa hidangan. Silahkan Anda pilih sesuai selera Anda. Tapi janganlah Anda mendiskriminasi selera orang. Bagi saya itu agama selera, agama itu pilihan. Makanya saya membuka peluang orang untuk memilih agama lain, nggak masalah. Saya nggak mementingkan merek agamanya. Bagi saya, mau agamanya apapun kalau berlaku baik, dia beriman kepada Allah. Allah tidak pernah mau nanya merek agamanya apapun. Itu dalam sisi nilai keimanan. Nah di sini Agustan arogan sekali, dia bilang, saya malu sebagai muslim dan saya terhina, saya terpukul. Berarti Anda sekarang nggak langsung menghina itu kitab suci Al-Quran. Dan saya mintalah kepada kaum muslimin ini juga, janganlah Anda memasang satu agama. Kenapa? Dalam surat Asy-Syura 13 itu, di situ Allah menekankan apa? Jangan Anda berpecah belah sesama agama tauhid. Di situ Allah mewasiatkan apa? Diwasiatnya kepada Nuh, dan apa yang telah wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang musyrik. Di sini orang musyrik apa? Yang menolak kitab tadi itu yang dititipkan Allah. Nah itu saudara pernyataan daripada Habib Ribo. Ya, saudara sudah dengar sendiri bagaimana sangat mencela kelakuan daripada Ustadz Agustan, dan bahkan dia mengatakan menghina Al-Quran itu sendiri. Wow, ini sangat menyakitkan ketika Ustadz Agustan melihat pernyataan ini saudara ya. Itu sebabnya dari video Paul Sang kemudian dibahas oleh Tanpa Ragi, saya pun menampilkan nomor rekening daripada Paul Sang
yang ingin mengumpulkan donasi bagi Ustadz Agustan agar bisa mendapatkan bantuan dari saudara-saudara seiman ya. Jadi dari channel saya pun saya tampilkan sebagai kepedulian saya. Sengaja saya nggak potong itu, saudara ya. Siapa tahu ada yang berdonasi ke Paul Sang, lalu Paul Sang memberikan ke Ustadz Agustan ya. Nah jadi itulah kondisi Ustadz Agustan. Jadi saya melihat benar-benar ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu kemudian digigit anjing pula, saudara ya. Dan setelah itu nggak ada yang perhatikan. Ya itu yang saya lihat. Memang yang care dengan Ustadz Agustan ya sesama mereka yang juga murtad dari Tuhan Yesus. Tetapi seperti Habib Kribo dan yang lain ya, seperti dicuekin, saudara. Bahkan kalau saudara dengar pernyataan dia yang marah-marah, yang viral itu sampai ditonton banyak orang, itu harus marah-marah dulu untuk minta donasi, minta bantuan, minta doa, baru dipenuhi, saudara. Lalu kemudian ramai-ramai mereka mengcounter bagaimana harus mengembalikan nama baik itu. Karena seperti bumerang bagi Agustan sendiri. Ini kan nggak enak, saudara. Harusnya kan kalau memang orang itu tulus mengasihi kita ya, seperti di dalam perkumpulan, kita punya banyak teman, dia dengar kita sakit nih. Nah, jadi kalau saudara-saudara atau teman-teman kita itu tulus mengasihi kita, kalau dia sudah mendengar kita sakit, dia akan tergerak untuk menolong dan memberkati kita. Ya, kalau di dalam Kristen bahasa memberkati ya, saudara ya. Nah, saya tidak perlu marah-marah dulu kemudian dapat bantuan. Jadi kesannya, saudara, ketika saya marah-marah dulu itu sudah nggak enak terima bantuan itu atau doa itu, saudara. Itu yang saya lihat yang terjadi di Ustadz Agustan. Makanya saya bilang sangat kasihan. Mesti marah-marah dulu, kemudian diperhatikan, ya kan? Dan luar biasanya lagi, tim daripada utusan daripada Tanpa Ragi memang saya lihat sempat di channel mereka itu mengunjungi, tetapi ternyata ditolak, saudara juga. Saya nggak tahu apa alasan daripada mereka ya. Jadi saudaraku, inilah yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sudahlah, jangan lagi khususnya saudara Muslim yang tidak sepaham dengan Agustan. Kasihan hidup Agustan ya. Kalau kita di posisi dia itu stroke ya, sampai kan itu terlihat, saudara. Itu menurut saya tidak dibuat-buat, karena itu sudah miring ya, cara bicaranya miring ya. Jadi terima saja, saudara ya. Justru ini membuat dia bisa jadi apa ya, sakit hati lagi kalau dia mendengarkan bahwa ada beberapa golongan sesama mereka juga yang menolak, bahkan mengatakan bahwa si Agustan ini menghina Al-Quran juga, saudara. Wah, ini sangat miris, sangat kasihan ya. Jadi inilah yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, dan juga sekaligus menanggapi ya, karena memang viral. Kenapa saya bahas ini, saudara? Karena ini menjadi pembelajaran buat saudara seiman. Jangan sampai ada saudara-saudaraku yang percaya kepada Kristus berkeinginan untuk tinggalkan Kristus. Wah, saya melihat kadang-kadang banyak hal yang terjadi ketika kita meninggalkan Kristus. Itu ngeri, saudara ya. Ini yang saya lihat, saudara. Tapi kan tentunya hidup itu adalah pilihan, mau percaya kepada siapa, saudara. Tetapi Alkitab kita berkata bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Tuhan ya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Itulah tujuannya saya membahas Ustadz Agustan, dan sekaligus memberikan penguatan iman kepada saudara seiman, karena dia juga melakukan sesuatu yang berkaitan dengan iman kita, saudara, yaitu kentutin Alkitab. Dan menurut saya ini akan dikenang sepanjang masa. Adalah satu kenangan ketika orang kentut, maka bisa ingat Agustan. Orang lihat Alkitab, orang bisa ingat, oh pernah dulu seorang ustadz nguntutin Alkitab. Jadi meninggalkan satu kenangan yang ya bukan kenangan yang baik, saudara, tapi ini kenangan yang buruk. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran supaya kita menjaga tingkah laku kita dimanapun, karena sekarang ini semua bisa diakses ya, zaman media sosial ya. Jadi ini yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi saudara seiman
ya, untuk kita benar-benar menjaga langkah kita, tingkah laku kita, supaya hidup kita baik. Dan ketika kita dalam Kristus, maka perkenan kasih karunia itu mengcover kita dan melindungi kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.